Yang kedua, tujuan dari pembuatan produk. Dan yang ketiga adalah alasan pemilihan produk. Untuk yang pertama adalah nama produk, kami mengambil nama Gomin. Gomin ini merupakan singkatan dari gorengan mini, di mana gorengan mini ini adalah gorengan yang dibuat dalam ukuran yang kecil, yang beda dengan gorengan-gorengan pada umumnya. Gomin ini terdiri dari dua jenis, yaitu gorengan mini berupa rolade dan gorengan mini mendoan, yang semua itu berukuran mini. Kemudian dalam menyantap gorengan mini ini bisa dimakan dengan cara dicocol dengan sambal ulek dan juga bisa dengan sambal balado. Yang kedua adalah tujuan pembuatan Gomin ini. Kami bertujuan dengan membuat makanan yang sederhana, yang dengan harga yang terjangkau dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, dari kalangan anak-anak sampai dengan orang yang sudah tua. Kemudian yang ketiga adalah alasan pemilihan produk ini. Alasan kelompok kami membuat produk ini yang pertama adalah bahan mudah didapat. Apalagi ketika kita KKN di pedesaan, bahan-bahan ini akan mudah kita jumpai di sana, yaitu daun singkong dan tempe. Kemudian yang kedua adalah cara pembuatannya sangat sederhana dan mudah dan juga cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama. Untuk yang ketiga, gorengan ini sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Dan yang keempat adalah rolade ini hanya ada di Salatiga dan sekitarnya. Dan menurut kelompok kami, ini merupakan peluang usaha yang sangat menjanjikan jika kita buka di luar kota. Karena menurut kami bahwa rolade mini ini adalah makanan yang unik dan mendoan ini banyak disukai oleh semua kalangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kandungan bahan dan manfaat yang ada pada tempe dan juga daun singkong. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kandungan bahan dan manfaat yang ada pada tempe. Perlu kita ketahui bahwasanya kandungan nutrisi dan kandungan protein yang ada pada tempe itu jauh lebih besar ketimbang kandungan nutrisi dan kandungan protein yang ada pada daging. Di sisi lain, kandungan lemaknya justru jauh lebih rendah. Beberapa kandungan dalam tempe yang bahkan tidak terdapat dalam daging itu seperti karbohidrat, serat, riboflavin, niacin, asam pantotenat, vitamin B12, kandungan besi, biotin, dan tiamin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa manfaat yang ada pada tempe. Manfaat yang pertama yaitu sebagai sumber protein. Yang kedua, antioksidan penangkal radikal bebas. Yang ketiga, sumber kalsium. Yang keempat, menu diet. Kelima, memenuhi kebutuhan vitamin B12. Dan yang keenam, aman untuk diabetes. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kandungan dan manfaat yang ada pada daun singkong. Tidak hanya murah dan dapat diperoleh, singkong juga menyimpan banyak manfaat yang baik untuk tubuh. Daun singkong mengandung vitamin, protein, mineral, dan asam amino alami yang mana semua kandungan tersebut memiliki manfaat masing-masing. Berikut beberapa manfaat daun singkong. Yang pertama, yaitu memelihara kesehatan mata. Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, baik untuk ibu hamil, menambah kekuatan tubuh, mencegah penuaan dini supaya awet muda, menyembuhkan jerawat dan bekasnya, mengatasi masalah kulit, meningkatkan stamina, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang terdapat dalam daun singkong. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku bakal ngasih tahu kalian cara pembuatan atau cara produksi dari Gomin atau gorengan mini ini. Jadi, check it out. Jadi teman-teman, bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu pertama ada daun singkong untuk membuat rolade, kemudian tempe, minyak goreng, kemudian di sini ada cabai, garam, moto atau penyedap rasa, dan bawang putih untuk membuat sambalnya.
Di sini ada bumbu ini bumbu untuk daun singkong dan juga untuk tepung nanti. Ini bumbunya dari bawang putih, garam, dan penyedap rasa secukupnya. Kemudian ada tepung untuk membuat selimut dari gorengan tersebut, air untuk membuat adonan tepung, dan juga balado. Nanti ini untuk makan gorengannya. Yang pertama, kita potong-potong tempenya jadi ukuran kecil dan tipis. Setelah selesai memotong tempe, yang kita lakukan adalah kita akan membumbui ini daun singkong yang sudah direbus. Jadi daun singkongnya itu harus direbus dulu ya teman-teman. Setelah itu kita kasih bumbu yang sudah disediakan tadi secukupnya aja. Ini untuk memberi rasa pada dalamnya agar lebih enak. Dicampur saja menggunakan tangan yang sudah bersih. Pastikan sudah mencuci tangan dengan bersih ya teman-teman. Kalau kira-kira sudah tercampur dengan rata, sekarang kita membuat bentuk dari rolado mini, yaitu dengan cara membuat bulat-bulat seperti ini. Yang selanjutnya kita lakukan, kita memasukkan minyak goreng ke wajan untuk menggoreng secukupnya. Kita nyalakan dengan api kecil saja, api yang paling kecil. Setelah itu, sambil menunggu minyaknya panas, kita bisa membuat adonan dari tepungnya dengan cara bumbu yang tadi sudah kita buat dimasukkan, dan kita tambahkan air secukupnya. Kemudian kita aduk, kita celupkan seperti ini. Kemudian langsung kita masukkan saja ke gorengan. Begitu juga dengan rollernya. Seperti ini. Kita membuat sambelnya ya teman-teman. Ini tadi ada cabai, garam, moto, dan juga bawang. Nah, sekarang udah sampai proses packing. Kita bakal packing pakai ini. Atau kalau ada yang mau pakai balado, bisa juga. Kita bisa mix si balado ini menggunakan ini. Kalau yang pakai sambal, tetap stay di colek-colek sambal seperti ini. Seperti ini. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dan strategi pemasaran Gomin. Analisis SWOT yang pertama yakni strength atau kekuatan. Kekuatan dari Gomin yang pertama, gorengan mini adalah makanan yang kecil yang bisa dimakan dalam sekali hap saja. Yang kedua, rolado menjadi makanan yang baru di beberapa daerah di luar Salatiga. Yang ketiga, harganya yang terjangkau dan dapat dijangkau oleh semua kalangan, bahkan anak kecil sekalipun. Yang keempat, bukan hanya sebagai camilan, Gomin bisa dijadikan sebagai teman makan. Yang kelima, sistem penjualan dengan cara cocol sambal sesuai seleramu yang memungkinkan bisa sesuai dengan kadar kepedasan masing-masing konsumen. Yang keenam, Gomin ini tersedia cara dua penyajian dengan cocol sambal dan mix balado yang memungkinkan konsumen bisa memilih sesuai seleranya. Yang ketujuh, bisa COD atau delivery order dalam kota Salatiga. Dan yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahannya yang pertama, belum bisa delivery order terlalu jauh apalagi keluar kota karena Gomin hanya bertahan enak dalam 1 hari saja.
Kelemahan yang kedua, di beberapa kalangan tidak menyukai gorengan karena alasan kesehatan, yakni minyak mengandung banyak kolesterol. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Karena di daerah di luar Salatiga itu tidak ada rolade, kami membuka Gomin di daerah luar Salatiga dan bermitra bersama teman di luar Salatiga. Yang kedua, di daerah Salatiga sendiri itu menjual gorengan dengan rata-rata harga 500 bahkan lebih untuk satu gorengan. Karena Gomin ini yang ukurannya kecil-kecil, jadi lebih menarik perhatian. Yang ketiga, Gomin dapat berpartisipasi dalam kuliner tradisional. Yang keempat, pengemasan yang praktis dan menarik untuk konsumen. Yang keempat, analisis SWOT yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Ancaman yang pertama, banyak yang sudah menjual gorengan di Salatiga, namun untuk gorengan mini kami hanya menemui satu penjual saja. Yang kedua, kaum milenial sekarang itu lebih memilih jajanan modern daripada gorengan. Yang selanjutnya tentang strategi pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran kita harus menganalisa target pasar kita. Yang kedua, pasarkan di sosial media. Buatkan Instagram untuk produk Gomin kita, dan akun kita itu bisa kita share ke Facebook dan story WhatsApp agar lebih dikenal. Yang ketiga, berikan sampel gratis di hari pertama untuk warga sekitar, dan dengan itu kita bisa membuat video testimoni dan video tersebut bisa kita share ke sosmed kita. Yang keempat, menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Yang kelima, selain ke tetangga, tawarkan pula ke teman, kerabat, saudara. Yang keenam, jika di luar kota ada yang minat tentang Gomin, kita tidak bisa mengirim Gomin via paket, namun kita akan melakukan riset pasar. Apabila tempat tersebut dirasa cocok untuk membuka cabang Gomin, kita bisa membuka cabang Gomin di tempat tersebut.